Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Riza dan juga teman-teman dari kelas instrumentasi dan juga navigasi. Perkenankanlah pada saat ini saya Supriyono Brandata dengan NIU 514725 mempresentasikan hasil praktik dari kelas instrumentasi dan navigasi mengenai penggunaan teknologi dengan judul penggunaan Aerovis sebagai teknologi instrumentasi dan navigasi. Baik, yang pertama kita akan ke bagian pendahuluan di mana perlu kita ketahui bahwa kebutuhan data di bawah air itu terus meningkat. Nah, ini untuk berguna untuk mendukung penelitian dan juga pengelolaan perikanan serta konservasi ekosistem. Namun pada penerapannya ternyata pengamatan ini tuh melalui metode langsung masih memiliki keterbatasan yang mempengaruhi efektivitas pengumpulan data. Kemudian beberapa keterbatasan ini dapat kita lihat seperti eh, yang pertama, ini secara langsung dalam metode penyelaman monitor langsung dalam bawah air itu resiko keselamatan penyelam itu masih tinggi. Jika menggunakan metode langsung, menggunakan peneliti menyelam langsung, maka keselamatannya juga akan terpengaruhi. Kemudian banyak lokasi bawah air sulit atau tidak dapat dijangkau oleh manusia. Kemudian durasi observasi terbatas oleh kemampuan dan kondisi fisiologis pengamat. Kemudian tentunya dokumentasi dan pemantauan bawah air belum optimal. Kemudian terdapat efisiensi survei bawah air yang masih rendah. Lalu kebutuhan data bawah air yang akurat itu terus meningkat. Nah, maka diperlukan suatu teknologi terobosan baru untuk menanggulangi hambatan atau tantangan yang ada di sini. Sehingga adalah terbentuklah suatu teknologi yaitu ROV. Jadi ROV ini adalah Remote Operated Vehicle atau drone bawah air profesional yang tentunya memiliki berat yang ringan dan dirancang untuk keperluan inspeksi, eksplorasi, dan dokumentasi akuatik. Nah, di sini kita menggunakan pada saat praktik menggunakan ROV dengan merek Vivis VEVO. Nah, alat ini memiliki kemampuan pergerakan omnidirectional atau bergerak secara arah hingga 360 derajat dan dilengkapi sistem perekaman visual. Nah, untuk komponennya sendiri itu terdapat ROV, badan ROV ini sendiri, kemudian ada kabel, kateter, kemudian ada pusat kendali atau controller, dan ini opsional dapat dipasang atau tidak, yaitu pencepit untuk mengambil substrat atau sampel dari bawah air. Kemudian di ROV ini dalam Vivis terdapat beberapa fitur. Untuk fiturnya yaitu yang pertama ada omnidirectional movement atau bergerak mampu ke segala arah, maju, mundur, naik, turun, menyamping, dan juga berputar di 360 derajat. Kemudian ada kameranya dilengkapi dengan resolusi UK UHD 60 fps. Dengan kamera ini tuh memiliki resolusi yang tinggi, mencapai 4K dengan perekamannya hingga 60 fps. Ini termasuk dalam perekaman dan kualitas resolusi yang bagus untuk pengamatan bawah air. Kemudian ada AI Vision Lock, di mana ini merupakan sistem kecerdasan buatan yang memungkinkan objek tetap berada dalam fokus secara otomatis. Kemudian ada 166 derajat ultra wide view, di mana sudut pandang kamera ini memiliki sudut pandang yang luas dan sangat lebar, sehingga area pengamatan yang terekam itu menjadi lebih luas. Kemudian ada lampu LED 5000 lumen. Ini merupakan lampu LED berintensitas berintensitas tinggi untuk meningkatkan visibilitas pada kondisi perairan gelap atau keruh. Kemudian terdapat fitur yaitu posture lock atau hovering, di mana fitur ini mempertahankan posisi orientasi secara stabil pada saat ROV berada dalam suatu perairan, misalnya perairan yang memiliki air atau kondisinya eh, tidak tenang. Kemudian untuk penggunaan ROV, yang pertama adalah tentunya menyiapkan beberapa komponen seperti ROV, kabel, dan juga controller. Dan yang berikutnya adalah memastikan semuanya ini memiliki baterai, teman-teman. Kemudian pada step berikutnya adalah hidupkan ROV dengan menekan tombol pada badan ROV dan juga menghidupkan remote, menekan tombol on pada remote. Kemudian kabel dihubungkan dari remote di depan sini, teman-teman.
menuju ke ROV sendiri, ke badan ROV, berada di bagian belakang sini. Jangan lupa untuk mengikatkan kabel pada bagian atas ini untuk menghindari eh, putusnya sambungan pada saat penggunaan ROV. Kemudian pada saat kabel sudah terhubung, sinkronisasi layar melalui aplikasi VFish yang ada di smartphone dengan controller yang ada di eh, ini teman-teman yang ada di Evo ini, VFish ini. Kemudian sudah itu ROV dimasukkan dalam air secara perlahan dan kemudian pada saat sudah masuk jangan dibanting, dimasukkan secara perlahan, tekan tombol lock pada remote untuk mengunci posisi ROV sehingga posisi ROV akan stabil. Dan setelah stabil, pergerakan ROV sudah bisa dilakukan dan bergerak menggunakan joystick sambil mengulur cover tether. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana keterbatasan ROV ini ada pada kabel tether, di mana pergerakan ROV itu sesuai dengan cover tether, teman-teman. Nah, kemudian visual dapat dipantau secara langsung, secara real time dalam handphone. Dan hasil rekaman juga dapat didownload melalui handphone melalui aplikasi Vivis. Kemudian, nah ini terdapat beberapa keterbatasan dari ROV. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan, di mana ROV itu bergerak dibatasi oleh panjang kabel tether. Nah, ROV dapat bergerak itu sesuai dengan panjang kabel yang ada. Dia tidak dapat bergerak secara mandiri kemanapun di lokasi pelayanan itu. Kemudian, kabel ini juga beresiko tersangkut, teman-teman. Tersangkut oleh eh, mungkin ada ranting ataupun ada beberapa komponen di perairan. Kemudian baling-baling dari ROV ini juga rawan tersumbat oleh kotoran, sehingga menyebabkan adalah baling-baling ini akan berhenti berputar. Sehingga apabila saat baling-baling berhenti berputar, maka pergerakan ROV ini akan tidak stabil, cenderung ke kiri, ke kanan, bahkan bisa mati dan juga kemudian terburuknya adalah Bevis tidak bisa bergerak lagi. Kemudian tentunya daya tahan baterai dapat lama dan akan kesulitan bergerak apabila berada pada perairan arus deras. Hingga ROV ini tidak efisien kalau jika berada di perairan arus deras seperti sungai, tidak akan efisien apabila berada di perairan arus tenang dengan intensitas gelombangnya mungkin sampai sedang. Itu untuk keterbatasan dari ROV. Nah, kesimpulan saya ambil dari beberapa pemaparan tadi, di mana ROV ini merupakan teknologi instrumentasi digunakan untuk observasi dan dokumentasi bawah air secara real time. Dengan penggunaannya itu cenderung akan meningkatkan keamanan dan juga efisiensi pengumpulan data dibandingkan dengan metode pengamatan langsung menggunakan penyelam atau menggunakan beberapa teknik lainnya. Nah, keterbatasan seperti panjang dan daya baterai kondisi harus perlu diperhatikan dalam pengoperasiannya. Nah, ini merupakan dokumentasi pada saat melaksanakan praktik ROV, di mana sebelah kiri itu merupakan proses memasukkan ROV dalam kolam, kemudian yang tengah itu merupakan ROV pada saat beroperasi. Kemudian video sebelah kanan ini merupakan dokumentasi dari ROV yang didapat dari aplikasi Vivis yang download dari smartphone. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.